sebelum orang menikah ditanyain dulu, ya kamu apa sudah pernah melakukan hal-hal Loh, yang kalau nikahnya tidak sah di itu luar zina juga, Pak. pernikahan? Walaupun mengumpulkan 40.000 orang, kalau nikahnya tidak sah itu zina, tetap zina itu, Pak. Tuh, itu kan menurut Bapak nggak sah. Menurut kami sah, Pak. Jadi Iya, eh, menurut Anda is- buat peraturan. Walaupun di hutan misalkan ada kita hmm, tuh ini ya nemu orang gitu perempuan, kemudian ada lagi laki-laki. Terus saya nikahkan menurut saya sendiri. Wes sakarepnya aturannya itu saya yang buat. Cuman cukup gini, wes kamu sudah suami istri. Gitu. Itu sudah sah, Pak. Menurut saya tapi bukan menurut Tuhan. Tapi menurut Tuhan tetap zina orang itu. Gitu loh, Pak. menurut Tuhan nggak juga, Pak. Karena sudah dibaptis kan, harus ada pembaptisan dulu. Jadi Loh, setelah apa melewati hubungannya hat, pembaptisan dengan syarat sahnya nikah, Pak? Gak ada, Pak. itu ada, Pak. Itu Apakah ada apakah hubungannya. Yesus mengatakan untuk menikah sahnya menikah itu adalah dengan dibaptis dulu? Ada, Pak? Oh, enggak juga itu. Itu memang Nah, enggak diatur, Pak, di dalam pernikahan itu. Cuma berarti memang berarti kan adanya ngarang-ngarang seperti itu. sendiri. Berarti kan ajaran manusia itu, Pak. Jadi Bapak Enggak, ini jadi kayak gini mengikuti ya, ajaran misalnya manusia. kayak contoh misalnya kita makan gitu ya. Orang makan itu kan pada umumnya kan berdoa dulu. Setelah Beda, berdoa Pak. baru Makan dengan makan. menikah agar supaya Enggak, ini dari maksudnya kategori saya ngambil zina. contoh yang lebih mudahnya itu seperti itu, begitu. Cuma oke lah, kalau memang itu apa Bapak tidak bisa menerima itu ya memang kenyataannya seperti itu, Pak. Iya. Jadi Oke lah. yang lebih fundamental gitu, Pak. Tanya jadi ada bobotnya. Kayak Itu contoh fundamental loh, misalnya, Pak. Itu fundamental loh, Pak. Pernikahan itu fundamental loh, Pak. nah kalau gini Pak, contoh ya, misalnya saya balikkan, gimana dengan adanya Islam berpoligami atau Muhammad Poligami enggak, menikahi saya tanya dengan gini, anak kecil? saya tanya ke Bapak, poligami itu memang masalah di mana, Pak? Poligami dengan zina itu lebih hormat di mana, Pak? Untuk kami nggak zina Pak itu Pak. Orang menikah Terus kalau dibilang zina gimana sih? ya terus kenapa Bapak Beda Pak. mempertanyakan masalah poligami? Nah, maksud saya pertanyaan itu ada Kan bobotnya, ya kan? Kayak misalnya contoh, jelas-jelas kenapa sih Alo SWT ini enggak katanya maha berkuasa dan maha tahu. Apakah Alo SWT ini mengizinkan orang untuk disakiti dengan berpoligami? Apa Oh seperti salah itu? Bapak salah nggak salahnya, Bapak nggak sudah salah gitu loh Loh, Pak. Ini loh berarti Pak, kok ini bisa salah? Gimana sih Allah salah? itu berarti gini. Abraham itu Sekarang gini Pak, manusia itu ya semua itu memiliki derajat yang sama di mata Tuhan. Nah, makanya Bapak udah bilang Ya derajat kan? yang sama kan. Dengan kita Kalau berpoligami berarti mengangkat derajat wanita gitu loh Pak, daripada kita berzina loh, Pak. wong tambah disakiti kok tambah mengangkat derajat wanita gimana? Makanya poligami itu ada aturannya Pak. kalau Asal dizinai tambah sakit, Pak. Kalau dizinai tambah sakit, Pak itu, Pak. sekarang Kalau saya tanya sama Bapak, berpoligami itu Pak, saya tanya Bapak nih, ya, saya tanya Bapak nih. Bapak lebih memilih berzina atau poligami? Karena gini, manusia itu punya nafsu, Pak. kami tidak berpoligami Pak. Oh, kalau gitu Nggak Bapak Tapi ada tidak di baca berzina, kita Pak. Bible. poligami. Bapak tidak baca Bible Bapak kalau gitu. Bapak Kok nggak tahu bisa? kan ada ayat Bible? Gimana? Sebentar. Ini saya buka, contekan saya dulu, Pak. Sebentar, Pak ya. Ya. Oke. Nah, Kira Bapak ini ya, apa di mana ayatnya? Karena apa? Karena yang saya tahu tokoh-tokoh dalam Bible itu semuanya itu lebih parah daripada umat Islam gitu. Umat Islam ini bukan ini, Pak. Sebenarnya Bible yang mencetak poligami itu, Pak. Oke, Pak, sorry. Nih, Ulangan 21 ya, ayat 21 pasal 15 sampai 17. Ya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu yang bagi warisan harta kepunyaan pada anak-anaknya itu tidaklah boleh memberikan dan seterusnya. Bapak silakan baca aja satu periskop tuh Pak ya. Tapi inti di sini adalah dalam Bible itu sendiri ada loh Pak ajaran poligami Pak. 2 orang istri itu. Ulangan 21 ya, Ulangan 21 ya.
Di Coba di ayat share 15. screen, Pak. Tolong di share screen aja supaya lebih jelas ya. Oke. Kalau saya juga nggak bisa nih cara share screen-nya nih, Pak. Pak Hasan nih bisa, Pak Ntar dulu, Hasan. saya coba dulu. Bapak kan punya Bible di situ. Lihat aja di Bible-nya, Pak. Iya, Pak. Coba lihat di ulangan, Pak. Ulangan berapa, Pak? Lalu, Pak. Malah hilang lagi. Sebentar, Pak. Ini banyak dokumen yang harus saya save di handphone. Sebentar, Pak. Gak apa-apa, santai aja, Pak. Iya, Diskusi Pak. ngalir aja. Ini kalau saya tanyakan hal ini ke Kristen ya, rata-rata mereka bilang itu perjanjian lama gitu loh. Tapi bagi saya, kalau memang perjanjian lama itu sudah tidak Ayatnya berapa, Pak? diakui, Saya sebentar. tahu. Aduh, mana sih? Setahu saya itu Islam, Pak, yang jelas-jelas berpoligami itu. Oh Kristen gitu, nggak Pak ada ya. poligami. Itu nggak ada poligami ya, Pak ya. Ini, Pak. Kristen nggak ada Pak, perceraian ya, Pak ya. Pak, Oke, saya Pak, tambah ini sedikit ya. ulangan 12, Sebelum Pak. Oh, sorry, ulangan 21 ayat 15, Pak. Sebentar. Ulangan 21 Ayat 15. ayat 15. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang Itu seorang poligami bukan, Pak, kira-kira, Pak? ini kalimatnya apabila loh, Pak. Iya, terus itu poligami bukan, Pak? Bukan, Menurut Bapak? masih apabila loh. Ya, kalau apabila berarti ada kemungkinan dong memperbolehkan orang Kristen untuk nikah 2 kali, benar nggak? berarti itu kan bukan larangan, Pak. Kecuali kalau dilarang. Ya, jadi memang betul. Jadi gini, Pak. Gitu. Ya, saya kalau menjawab memang harus jujur, Pak. Ya. Begini, memang bisa kalau dikatakan kemungkinan bisa, ya. Tetapi kalau merujuk ke perjanjian lama, itu tidak ada kaitannya dengan perjanjian baru, Pak. Jadi kalau gitu sebagai sudah digenapi. Jadi sudah dihapus aja ulangan ini, Pak, gitu loh. Kalau sudah tidak dipakai. enggak dihapus, Pak. Digenapi, Kalau disempurnakan. Yang Jadi kayak contoh gini, Pak. Yesus mengatakan dilarang poligami, Pak. Kalau Yesus mengatakan Pak, dilarang poligami, gini, sebentar ya. itu baru digenapi, Pak. Sebentar, Pak. Saya jawab. Jangan dipotong-potong. Nanti enggak nyampe, nanti gagal paham. Jadi kayak misalnya saya umpamakan makan babi, ya kan? Awalnya kan boleh tuh di perjanjian lama, tetapi di perjanjian baru, awalnya dilarang, ya kan? Tetapi di dalam perjanjian baru diperbolehkan, ya kan? Tapi ini yang Bapak sebutkan di Kitab Ulangan pasal 21 ayat 15, itu memang perjanjian lama, Pak. Itu sekarang sudah ada penggenapan sehingga ayat ini memang tidak diperbolehkan karena apa? Ya. Substitut penggantinya itu ada di perjanjian baru. Apa itu dilarang. Berpoligami. Yang buat siapa, Pak? Yang melarang poligami itu siapa, Pak? Di perjanjian baru, Pak. Apakah Yesus yang melarang, Pak? Ya, itu orang menikah itu hanya 1 kali. Enggak, maka saya tanya ke Bapak ya, di perjanjian baru yang melarang poligami itu siapa? Apakah Yesus yang melarang di perjanjian baru itu, Pak, melarang poligami? Iya pasti, Pak. Pasti. Ayatnya itu semua mana, dari Pak, perkataannya Yesus. Yang mana, Pak, kalau gitu perkataan Yesus yang melarang poligami di perjanjian baru, ya, Pak? Jadi perkataan Yesus itu disampaikan ke muridnya menulis ayat itu, Pak. Begitu. Simpel sebetulnya, sederhana sekali, Pak, jawabannya. Oh gitu, Pak ya. Jadi kalau seandainya ada revisi, jadi gini, Pak ya. Berarti kan ini kita pisahkan ya antara perjanjian baru yang perjanjian lama ya, Pak ya. Ini perjanjian baru berarti perjanjian lama sudah tidak berlaku karena ada perjanjian baru ya, Pak ya. Iya. Jadi ya? iya. Oke, saya tanya ke Bapak nih, Pak. Saya tanya ke Bapak. Mengenai perpuluhan ada di perjanjian lama loh, Pak, nggak ada di perjanjian baru. Itu kenapa nggak di ini, Pak? Kenapa nggak digenapi juga, Pak? Perpuluhan itu memang di perjanjian lama ya. Iya.
Kalau kita Cuma bicara digenapi perjanjian lama, cuma berarti gini Pak, perjanjian lama sudah nggak berlaku, yang baru aja ya nih. Gitu. jadi gini Pak ya, memang ada beberapa gereja yang menerapkan perpuluhan, tetapi ada juga beberapa gereja yang tidak menerapkan perpuluhan, mungkin dari perkataan Bapak itu tadi. Tapi Artinya persembahan, Pak. Iya, ya ganti persembahan. Ganti persembahan perpuluhan diganti persembahan, Pak. Sama aja intinya. enggak beda Pak. Kalau perpuluhan itu diwajibkan itu dari penghasilannya 10%. Tapi Kalau kalau persembahan, persembahan itu adalah kayak kalau di masjid atau di musola itu ngasih masukan itu sederhana gitu loh Pak. Kok sederhana? Apa sukarela gitu. Itu oh salah, persembahan salah. namanya. Sukarela kita ada batasnya 2,5%. Enggak sukarela itu. Minimum kita Mana? ngasih 2,5%. Iya Bisa kalau mau tinggi silakan. kalau di kami Tapi sukarela Pak. kalau nggak bisa ngasih berarti harus disumbang. Ya. Iya gitu. Kalau dalam Islam jelas kita 2,5% gitu loh. Kalau kita bisa ngasih Nah kalau itu kita nggak bisa apa-apa. ngasih Itu kita ya 2,5% itu gitu loh. apa aturan di Islam ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau di Jadi kalau kami persembahan berapa puluh Pak persembahan? Ada aturannya berapa puluh nggak minimumnya? kalau persembahan itu kami sukarela Pak. Oh Jadi sukarela. tergantung dari orang yang mau Berarti kalau ngasih. saya ngasih 2.000 nggak masalah ya Pak ya? Terus Karena kan Rp1.000 sukarela. pun ngasih Rp1.000 pun nggak ada masalah. Oh Bahkan nggak gitu. ngasih pun nggak apa-apa ya. Nggak ada istilahnya nggak ada hukum Terus gimana wajiban cara gitu. gereja bisa hidup Pak kalau ada persembahan kayak gitu? Loh kan banyak Pak. Artinya kan ada juga sumbangan kan. Dari misalnya contoh ada orang yang ngasih persembahan itu bisa jadi besar Pak. Ada seperti itu. Kayak misalnya contoh saya ya. Saya nggak pernah ngasih, nggak apa-apa juga. Gereja nggak narjet begitu. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu narjet ya, dua Oh setengah enggak, persen itu kan salah, hukumnya salah, narjet. salah Bapak, salah. Loh katanya Dalam tadi Islam dua itu nggak setengah ada hak persen. kewajiban untuk ngasih. Dalam Islam itu nggak ada hak untuk ngasih Pak. Kalau bisa ngasih, alhamdulillah 2,5%. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, gitu loh Pak. Ya Namanya sama, juga zakat. Kita zakat sama Pak. nyebutnya Pak. Di tempat saya juga Ya, begitu. kalau gitu jangan dibilang Islam narjet Pak. Islam nggak pernah narjet. Itu dalam Islam itu Pak setahun sekali itu Pak. 2,5% itu Pak. Loh yang di kotak amal itu loh Pak. Sekali. Kalau kita mau ngasih silakan, enggak ya nggak apa-apa. Setahun sekali itu Pak. Setahun Iya. satu kali Pak. Jadi gini Pak, yang dimaksud kan tadi kan tanya persembahan apa juga 10%, ya kan? Enggak Pak, enggak seperti itu kami. Namanya persembahan itu sukarela. Kalau mereka mampu ngasih banyak juga enggak apa-apa. Gitu. Kalau perpuluhan. Nah, kalau perpuluhan itu wajib hukumnya harus 10% minimal. Tiap bulan. Ya, tiap bulan memang betul itu. Tetapi ada juga beberapa gereja yang enggak menerapkan hal seperti itu, Pak. Enggak ada perpuluhan. Ada begitu. Itu tergantung dari apa ya? Dari gerejanya ya mungkin ya seperti itu. Nah, gitu. cuma saya mau ingin kembali lagi Pak, supaya nggak melebar kemana-mana. Iya, coba jelaskan tadi Pak, sahnya menurut Yesus nikah itu seperti apa Pak? Tuh, ya itu Pak, tadi itu. Jadi memang di Alkitab tidak ada tulisan seperti itu, ya kan? Kalau tidak ada karangan manusia berarti Pak? Manusia karangan sendiri gitu. Kalau bisa dikatakan seperti itu Pak, tetapi hal-hal yang esensial kayak misalnya contoh ya, itu harus didoakan di dalam nama Tuhan Pak, di dalam pernikahan itu. Apa bedanya gini Pak? Kalau misalkan datang ke pelacur gitu Pak, datang ke pelacur berdoa atas nama Tuhan, kemudian lagi berdoa, datang ke satunya lagi berdoa atas nama Tuhan. Apa bedanya dengan itu Pak? Karena ada ritualnya Pak. Ke gereja pernikahannya. Iya, walaupun prosesinya itu kan beda Pak. Kalau orang melacur, ya misalnya melacur terus habis itu dikawin siri, panggil mutin, nah itu bisa Pak. Dibawa karena ke teman gereja saya ada yang seperti itu sah sudah hukumnya.
kawin siri juga ajaran Iya kan? dalam Islam. Bapak jangan lari ke Islam dulu, Pak. Kita bicara masalah Kristen, Pak. Jangan kawin siri, Pak. Kawin siri akan panjang maksud lagi. saya, Gitu loh. maksud saya kalau ajarannya tidak dimateraikan oleh Yesus, bagaimana Bapak itu mengatakan tidak zina gitu loh, Pak? Iya, itu makanya itu Pak, sudah ada doanya seperti itu. Ya, yang ngajarin doanya siapa? Doanya. Apakah Yesus ngajarin doanya, Pak? Jadi begini Doanya Pak, kawin apa yang diajarkan Yesus? begini Pak, memang jawaban saya bukan sebagai alat pemuas Anda. Enggak, kita nggak minta puasin. Memang kok. seperti Kita nggak itu. pernah puas. Kita nggak Sudah. minta Terus puasin, Pak. saya Kita mau coba jawab apa ngomong lagi? Enggak. mana nih, Pak, gitu loh. Memang kenyataannya begitu Pak. Ya Oke, kalau berarti cuman ya silakan Pak Hasan, silakan. Nah itu silakan. kalau Anda, caranya seperti itu, misalkan Anda gini punya, Pak, begini Pak. pandangan yang berbeda dengan kami ya silakan. Saya sih nggak memaksa. Enggak, begini Cuma Pak. memang hal itu memang seperti itu. Terus saya mau disuruh bilang apa lagi? Enggak, Oh, ya udah, kalau Pak manusia Hasan, udah, Pak Kan Hasan. ya enggak dong. Pak Hasan, berarti sudah clear Pak Hasan kalau itu hanya buatan manusia aja, Pak Hasan, bukan dari Yesus. Sudah. iya clear buatan itu, Pak Hasan. manusia. Jadi Nah, sekarang kembali lagi ke poligami ya. Oke, poligami Ya. Pak Hasan, silakan untuk masalah poligami Ya, Pak Ya. Hasan. oke. saya terangkan dulu Pak. Saya terangkan dulu tentang poligami Pak. Ya. Bawa ayatnya Pak Hasan biar jelas dia. Enggak, Bawa gini, poligami. maksud saya gini. Saya jelaskan dulu poligami. Sebenarnya poligami itu biangnya itu adalah Bible, Pak. Kemudian kenapa? Karena di dalam Bible ada itu banyak, bahkan Daud itu mempunyai 1.300 gundi dan seterusnya. Istri, 300 istri dan seterusnya, 300. Dah kemudian Islam datang membatasi poligami agar tidak rancu seperti Bible, gitu loh Pak. Islam ini datang hanya untuk membatasi agar tidak rancu seperti Bible, ratusan istri gitu di dalam kitab sucinya. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Bahkan gini, Pak, bahkan di zaman sebelum Ya, Nabi silakan. Muhammad, bahkan di zaman sebelum Nabi Muhammad, kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab, ini Pak, itu di zaman Bible, mereka kan memegang Bible sebelum Al-Quran datang ini. Itu Pak, istrinya lebih dari 100 per satu orang. Kalau dia itu berdagang misalkan ke negeri orang gitu, dia itu punya beberapa istri di sana. Di negara Arab pun itu juga punya banyak istri gitu loh. Karena berperang juga simpang gitu, Pak. Berperang juga gitu, Bang. Berperang juga gitu, Bang Hasan. Berperang juga bawa budak wanita. Iya, makanya seperti itu. Kemudian Islam datang, membatasi hal itu agar tidak rancu. Karena apa? Karena mereka berpegangan pada Bible, pada kitab suci mereka gitu loh. Mana gak ada larangan istri banyak, istri sedikit. Kalau punya uang banyak, istrinya banyak gitu. Karena Sampai gak ada yang larangan. ini anak kecil gitu ya Pak ya. Anak kecil pun diempat itu juga nggak apa-apa ya gitu ya. Ya itu Maria aja usia 13 tahun loh Pak dinikahin Yosef. Pak. Mau ini Pak. Pak, kalau Bapak jalari ini saya tahu arahnya kemana, Bang Hasan. Maksudnya ya, apakah itu ajaran moral yang baik itu? Nah, Bapak Martil, apakah Bapak tahu bahwa kebudayaan atau kebiasaan orang Yahudi itu anak umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah bisa dinikahi laki-laki? Apakah Bapak tidak pernah baca sejarah itu? Yahudi dengan Arab itu beda, Pak. Nggak bisa disamakan. Sama, Pak. Sama. Justru Kristen yang Kristen beda dengan Yahudi dan Arab itu. Jadi begini, kalau yang namanya Arab, Yahudi itu 4 Arab. tahun, Pak, perempuan. Lebih parah lagi itu, Pak. Nah, sekarang kalau cerita orang Yahudi, ya oke. Dalilnya mana? Yahudi kawin dengan anak umur 3 tahun. Lihat, Bapak baca sejarahnya tentang Yahudi. Boleh menikahnya anak perempuan itu pada usia 3 sampai ke atas gitu loh, Pak. Anak anak gadis. Jangan narasi. Ini lihat, silakan Bapak baca, silakan Bapak tentang sejarah gitu loh, Pak. Di mana? Saya ngelihatnya nanti di mana? Ya lihat di ini, di sejarah pernikahan Yahudi. Perempuan umur yang dibolehkan dalam ajaran Yahudi itu berapa? Budaya Yahudi zaman dulu. Yahudi kuno ini maksudnya, Pak. Iya, di mana, Pak? Lihatnya. Dalam ilmu sejarah, Pak. Ya, ini sih nggak jelas ya, termasuk. Loh, kok nggak jelas? Memberikan
pandangan itu yang jelas, misalnya siapa satu misal contoh gini Pak, karangannya misalnya Albert Einstein, ya kan, lalu Oh gitu. bukunya judulnya apa Begini Pak, gitu, nah, itu jelas begini. Pak. Kalau menurut Rabi Yahudi itu yang apa ya, Ribka itu umur 3 tahun ketika menikah dengan Yakub. Maksudnya Muhammad ini sebagai orang Yahudi atau gimana Pak? Pendapat rasi ini. Karena rasi ini mempunyai kitab perjanjian lamanya itu Pak, gitu loh. Percaya Gimana kepada perjanjian lama ada seperti itu Pak? Yakub ini ketika menikahi Ribka itu adalah ketika Ribka umur 3 tahun. Ini adalah pendapat daripada rasi tentang ayat-ayat tentang perjanjian lama ini Pak, gitu. Loh, itu kan pendapatnya perorangan, Pak. Tapi kalau Pak Hasan bisa menunjukkan ayatnya, nah baru boleh bicara seperti itu. Pak, Bapak gini, Bapak ambil pulpen, Pak. Berarti nggak kuat, Bapak Pak, ambil pulpen, dalil. Bapak ambil pulpen, Bapak ambil pulpen, ambil pulpen. Saya baca ini, Pak ya. Saya baca ini, ya. Sudah boleh disiap belum pulpen, Pak? Iya. Oke, ya. Iskak itu lahir, ya, tepat pada janji Tuhan, ya, setahun setelah Tuhan berjanji, ya. Oke, Kejadian 21, 23, Pak. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa Kejadian tuanya. berapa, Pak? 1. Kejadian 21 ayat 2 dan 3. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya dan waktu yang telah diterapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Ya, Sarah wafat ya setelah Abraham diuji mengorbankan Ishak 36 tahun. Jadi Sarah wafat pada usia 120 tahun, jadi Ishak usia 36 tahun. Ya. Ishak 36 tahun ya Pak ya. Ya. Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah hidup 121 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arbah, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisi. Kelahiran Ribka nih Pak. Sekarang kita kelahiran Ribka ya Pak ya. Sekarang kelahiran Ribka. Kelahiran Ribka pada saat Sarah meninggal. Saat Sarah usia 127 tahun dan Ishak 36 tahun Pak. Kejadian 22, 23. Ishak menikah Ribka. Ishak menikah Ribka pada saat Ishak ayatnya menikah berapa, Pak? umur 40 tahun. Ntar dulu, gimana? Ayatnya berapa? Kejadian 22, 23, Pak. Ya. Terus kejadian 25, 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Batuel, anak Sebentar, Aram. Pak, pelan-pelan, Pak, supaya saya bisa juga ikut melihat gitu. Ayatnya ayat berapa? Kejadian 22 ayat berapa? Ini kita ulang lagi ya. Kejadian Ishak lahir, pada Ishak lahir ya. Ishak lahir itu dicatat Pak, dicatat. Ya. Catat Pak. Ishak itu lahir. Di kejadian 21. Kelahiran Ishak. Kelahiran Ishak nih, ya. Kejadian 21 ya, ayat 2 dan 3. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah padanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Sarah wafat, ya. Abraham diuji yang mengorbankan Ishak, ya, bisa 36 tahun. Jadi Sarah ayat wafat. Berapa itu Sarah wafat itu? Kejadian 21 ayat 2 dan 3, Pak. Nggak ada 3, nggak ada tulisannya Sarah wafat. Sarah wafat di Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah hidup 121 tahun lamanya. Ya, itulah umur Sarah. Oke. Ya. Ada. Ya. Oke, kemudian matilah Sarah segala macam bla bla ya. Kelahiran Ribka pada saat Sarah meninggal. Usia Sarah 127 tahun dan Ishak 36 tahun. Kejadian 22 dan 23. Ishak menikahi Ribka. Ishak menikahi Ribka pada saat berumur 40 tahun. Kejadian 25 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Batuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban,
orang Aram itu diambilnya menjadi jadi istrinya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah umur Ribka saat dinikahi Ishak? Ishak lahir ya di saat Sarah 91 tahun ya Pak ya. Dan Ishak batal dikorbankan ya. Ribka lahir 0 tahun nih ya. Sarah wafat usia 127 tahun ya. 127 tahun ya. Dikurang 91 ya berarti 36. Berarti Ishak usia 36 atau 37 tahun. Ishak berumur 40 tahun menikahi Ribka. Umur Ribka, Ishak 40 diambil kurang 37 ya jadi 3 tahun. Ya. Nah, jadi silakan Bapak teliti ya. Bapak cari sendiri, Bapak pastikan sendiri, Pak. Ya. Jadi kalau orang Yahudi menikahi anak-anak usia segitu itu suatu hal yang wajar Pak di saat itu ya Pak ya. Kita bicara di saat itu ya Pak ya. Dan kita tahu juga saat Maria dinikahi Yosef itu di usia 13 tahun Pak, 13 tahun atau 12 tahun. Dan itu usia masih kecil Pak. Itu kawin dengan umur 6 tahun itu belum men Pak. Ya, sekarang kalau saya tanya ke Bapak, apakah saat itu Nabi Muhammad langsung mencampuri, Pak? Iya, 9 tahun baru dikawin. Kalau umur 3 tahun sudah men, Pak. Kalau umur 3 tahun sudah men berarti, Pak. Kalau yang itu nanti saya pelajari, saya masih belum. Saya pelajari, saya tanya kalau 3 tahun itu sudah men apa belum menurut Bapak? Belum tahu saya, Pak. Jadi nanti saya pelajari. Ya, kalau 3 tahun ya belum men pastinya. Gitu. Iya, tapi itu bahkan tokoh-tokoh atau rasi-rasi Yahudi memprediksi ayat itu mengatakan Ribka umur 3 tahun. Karena apa? Karena di saat ibunya meninggal, Ishak ini umur 36 tahun. Gitu loh, Pak. Dan pada saat ibunya ini meninggal, itu Ribka baru lahir gitu, Pak. Baru lahir Ribka. Baru lahir, Pak. Perjanjian lama loh, Pak. Nah, sedangkan Ishak menikah umur 40 tahun. Kan selisihnya antara 3 sampai 4 tahun ini, Pak. Berarti istrinya si Ribka ini umur 3 sampai 4 tahun gitu loh, Pak. Gini Pak, kalau diskusi kita jangan pakai standar ganda Pak. Oh ini perjanjian lama, perjanjian baru, jangan gitu loh Pak. Apa yang ada dalam Bible Bapak, ya itulah yang kita pelajari Pak. Mau perjanjian baru atau lama Pak gitu loh. Dan kalau kita bicara kalau Bapak menolak perjanjian lama, sebaiknya buang aja semuanya perjanjian lama itu, gak usah jadi ganti perjanjian baru toh aja, biar kitab Bapak itu tidak amburadul gitu loh Pak. Jadi bungkus aja perjanjian baru tok gitu loh Pak. Gak usah ada hubungannya dengan perjanjian lama gitu. Lagi baca nih. Ini Adi ke dokter Adi nih coba. Padahal gini Pak, padahal Islam itu cuma membatasi agar tidak amburadul seperti Bible gitu loh Pak. Pak, halo, interupsi. Besok kita sambung ya Pak ya. Soalnya di sini udah 1:30 pagi Pak. Oh silakan pelajari dulu itu Pak ya. Besok silakan pelajari. Ya. Besok kita sambung. Nanti baru diskusi sama saya atau sama Mas ini Mas. Pak Hasan sama Pak Dorvito. Enggak, saya seneng kok. Diskusi gini seneng. Jam berapa? Besok saya kesini lagi. Bisa jam 8 kita udah buka kok, jam 8 kita udah buka. Jam 8 atau jam 9. Jam 8 ya. Di tempat saya jam 10 sudah itu Pak. Ya nggak apa-apa. Oh ya. Daerah mana Pak? Saya di Indonesia Timur Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Udah pagi banget nih Pak. Baik, Istirahat. Siap. Yuk, makasih Pak ya. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Selamat malam semua. Ya.